selamat datang di channel UD24 NSHORI. Kali ini saya akan bersama sepak bola. Kali ini sedikit berbeda. Kemarin dengan pelatih, kali ini saya dengan dua pemain. Kedua pemain ini masing-masing pernah memperkuat Labura Jaya, tetapi dengan pelatih yang berbeda. Nanti kita akan cari tahu kisah-kisah mereka. Oke, perkenalkan, inilah dia. Perkenalkan, nama saya Tondi Pane. Namaku Ripal Rinaldi. Oke, sebelumnya saya akan bertanya kepada Ripal terlebih dahulu. Oke, untuk Ripal, pertama kali latihan sepak bola di mana? Latihan pertama sepak bola di Kampung Lalang. Pertama itu mulai dari SD, mencoba suka sama sepak bola, memang dari orang tua yang hobi juga sama sepak bola. Tapi dasar pertama kali hobi sepak bola itu dari mana? Atau memang ada yang dilihat idola pun sepak bola makanya suka sepak bola? Pasti dulu tahun 2002 udah nonton bola final Piala Dunia Brazil, ada namanya pemain Ripaldo. Itu alasan orang tua saya memberi nama saya Ripal. Oh, berarti dari Ripaldo lah makanya nama Anda Ripal ya. Ini informasi yang terbaru nih, selama ini mungkin saya pun bakal nggak tahu Ripal itu namanya dari mana, rupanya dari Ripaldo ya. Oke lah, kita bahas tentang ini. Pertama kali Anda prestasi Anda mana aja yang udah Anda dapatkan? Kalau untuk prestasi di kancah nasional mungkin belum ada. Kalau untuk sebatas provinsi kabupaten, untuk di kabupaten tersendiri mungkin kemarin terakhir bersama klub lah Pospin cuma runner up. Ada 3 kali mungkin runner up, piala bupati sama ada piala lainnya lupa. Dan untuk di Labura sendiri runner up 4 wheel Tahun berapa itu? tahun 2018 di Kenopan Ulu Labura menjadi tuan rumah, kami runner up setelah kalah sama Asahan. Oh, itu yang waktu penyisiannya di Labura mainnya ya? Penyisian di Labura di zona 4, wilayah 4. Itu kalahnya sama siapa kita di regional Medan? Regional Medan. Iya. Untuk di regional Selanjutnya ya. Regional Medan dia nggak ada, dia kan ini tuan rumah kita Labura ada. Nah, kan lanjut dia kan ke lanjut. babak selanjutnya. Porprov lah. Oh, itu Udah berapa? Porprov 2019 kemarin. 2018 sebenarnya November, namun diundur gara-gara alasan panitia untuk ini, katanya untuk panitia MTQ nasional kemarin itu, jadi dialihkan ke 2019 tahun bulan 6 kalau nggak salah, setelah raya kemarin. Oke lah, sekarang kita ke saudara Tondi. Oke, Tondi. Pertama kali latihan sepak bola lah, karena penting kita nggak akan mungkin kita bisa sampai puncak kalau dasarnya nggak tahu. Betul. Pertama kali lah latihan sepak bola itu di mana? Pertama kali aku latihan sepak bola itu di Pospin. Mengenal aku latihan, pokoknya aku mengenal sosok pelatih itu di Pospin pertama kali. Berarti bisa lah kita katakan kalian berdua ini berasal dari Pospin ya, Betul. awal mulanya ya. Pasti itu. Itu pasti ya, itu. Positif. Udah nggak bisa itu. Iya. Itu positif. Kalau kita masuk Oke TV lah. pun tetap Pospin nama kita ini. Untuk Tondi, dulu sih kan saya cara bermain Tondi tidak sebagus sekarang secara individu. Atas dasar apalah penampilan individu Tondi ini meningkat? Atau ada yang mendasari motivasi apa gitu yang buat? Kalau motivasi pasti banyak. Cuma kalau menambah individu, ya mungkin gigihnya latihan, semangatnya, karena masih banyak kawan-kawan. Sempat mau aku putus main bola itu setelah tamat SMA. Kenapa? Itu kan waktu itu udah nggak ada kompetisi lagi, nggak ada kompetisi lagi tamat SMA. Terus aku merantau ke Batam. Di sana aku masih main bola, itu aku sama salah satu orang penggawa Puspin juga, si Dian. Kami hampir dibawa ke Singapura pada saat itu, tapi nggak ada gaji ya. Main bola, kami ikut kan, itu PT diajak main ke Singapura. Tapi kami di sana kan cari kerja, bukan mau main-main. Jadi kami bilang kan di sana ngapain aja? Nggak ada, cuma main aja. Oh nggak usah lah. Pas itu besoknya kami tuh dipanggil untuk acara interview kerja kemarin itu. Pulang dari situlah aku main bola. Aku masih main bola juga, latihan juga di sini. Atau Tondi ada nambah jam latihan, misalnya kan kita latihan di Pospin itu seminggu 3 kali. Tak ada jam latihan tambahan gitu. Kalau nambah nggak ada, paling pagi lah, paling itu pun di rel. Joggingnya ya nggak apa-apa, latihan berdua sama kawan gitu.
Tapi Tondi ini gak tahu kan dia lebih bagus ke futsal. Itu kayak mana menurut pendapat Tondi? Sebetulnya cuma karena kayak gini itu sebetulnya. Kalau dibilang bagusan ke futsal, tapi kalau aku bagusan main bola gitu. Iya. Karena futsal kan main itu kan nggak full niat bagus tuh, nggak malah niat karena luan mengenal bola daripada futsal. Oke lah, kabarnya kan Tondi pernah juga main di Labuga ya, tapi itu nantilah jawab. Sekarang cobalah ceritakan suka duka saat bermain bola lah. Mulai dari kiper lah dulu. Sukanya main bola mungkin satu Atau kenangan nggak bisa dilupakan lah. kenangan nggak bisa dilupakan mungkin pertama kali saya bisa ikut turnamen tuh di Pospin. Ini kenangan betul. Saya mungkin salah satu pemain paling muda di dalam tim itu. Tahun Itu berapa? tahun berapa kalau nggak salah itu ya? Yang turnamen Piala IPK. IPK 2015 ya. 2013. 13. Ya. Iya. Benar-benar betul-betul saya rasa dengan usaha sendiri bisa menembus tim yang diisi pemain-pemain senior, bahkan ada pemain idola saya, Siapa? Bang Nanda Tambunan di situ. Akhirnya saya bisa bermain Oh sama iya, sedikit kita bahas kenapa Anda mengidolakan Nanda Tembunan. sosok Kenapa sosok dia? sosok dia pemimpin, dia mau dipimpin dan dia bisa memimpin. Sampai sekarang saya belum temukan orang seperti dia untuk di daerah kita ini. Nanda Tembunan. Nanti Ya. kemungkinan ke depan bakal kita ajak. Harus. Nanda Tembunan Itu untuk salah apa satu topik ini. pemain yang bisa dibilang untuk Palu Selatan barometer tuh bagi pemain lain, pemain muda. Iya. Jadi kenangan yang lain gitu. Kalau Kita mana tahu waktu memperkuat Labuka Jaya ada kenangan yang sulit untuk dilupakan. mungkin kebersamaan tim di Labuha Jaya itu betul-betul sangat bagus ya, sangat kuat karena teman-temannya juga kawan-kawannya dari belum kita kenal. Mungkin di Labuha itu sedikit tidaknya pemain-pemain hebat yang dikumpulkan, pemain-pemain yang punya bakat. Jadi kita situ merasa harus bisa mengikuti mereka. Walaupun mereka mungkin secara usia di bawah kita, namun mereka betul-betul sangat motivasi untuk saya sendiri bisa mengikuti mereka cara bermainnya. Oke. Kalau dari segi dukanya apalah? Kalau duka untuk dalam sepak bola mungkin selalu gagal di final. Mau final apapun itu, Contohnya, Piala Bupati, LPI, Porwil, Porprofsu, semua berasa duka. oke, sedikit kita bahas tentang LPI karena kan penonton kita ini kebanyakan dari siswa SMA. Coba dulu Anda ceritakan tentang LPI. LPI saya SMA, saya bersekolah di SMA Negeri Palu Selatan. Pertama kali membela SMA itu LPI tahun 2013. Itu di lapangan PTPN Kembang Muda sama teman-teman sekalian juga, sama Tondi, sama kapten. Kita sama-sama susah payah itu menembus babak final yang dikategorikan itu benar-benar lawannya semua kuat, tapi kita bisa masuk ke final, tapi kita kalah dengan SMA Negeri 1 Palu Hulu di final. Runner up juga itu ya. Itu runner up, itu betul-betul duka mendalam ya. Setelah duka itu juga duka. Porprov kemarin cuma suka duka, apalagi tinggal mengejar perak juga nggak bisa. Waktu Polkop nggak dapat apapun ya. Porprov kita dapat medali perunggu. Pokoknya gue. Iya, iya. Oke, untuk Tondi lah sekarang. Sukanya lah dalam bermain sepak bola ini. Kalau suka yang ku dapatkan banyak sebetulnya. Salah Cuma satu yang sulit yang dilupakan suka lah. Yang sulit kulupakan, aku nambah keluar dari itu. Nambah teman ya. Nambah teman. Waktu betul lah kata melalui olahraga kita bertambah wawasan, bertambah teman ya. Betul. Jadi banyak keluarga yang ku dapatkan. Jadi semakin banyak kawan, semakin banyak pengetahuan. Karena itu yang maksudnya setidaknya kan tahu awak. Jadi kemanapun nak melangkah ringan. Memang dari olahraga suka yang ku dapatkan. Ringan langkah awak. Jadi apapun yang awak inginkan, yang mau capai itu susah, nggak susah. Jadi mudah semua langkah itu ada karena banyak yang saudara gitu dibantu sepak bola ini. Jadi kalau suka-suka lain yang ku dapatkan ilmu yang nggak kita dapatkan di sekolah tuh di bola ku dapatkan semua. Oke, untuk inilah dalam tim atau dalam event gitu, apalah suka yang sulit untuk dilupakan. Kalau di event yang sulit dilupakan tuh apalah aja. Kenapa aku bilang apalah aja? Karena aku kayak gini, semua yang ku jalan itu
kalau memang udah kayak gitu udah kayak gitu. Tapi aku anggap setiap kalau udah umpamanya aku nggak mencapai satu titik ke juara gitu kan, aku nggak sampai puncak juara, itu nggak aku pikirkan lagi. Yang aku pikirkan macam mana aku bisa mengulang supaya jadi juara gitu. Oke, ini kan Tondi salah satu pemain nih, katanya pemain poslap, betul itu? Pernah main di poslap. Itu gimana lah ceritanya bisa sampai bisa masuk di squad poslap lah? Kemarin itu aku ikut maksudnya ikut tim salah satu Itu tim. di Liga 3 poslap itu ya? Iya, Liga 3. Awalnya itu kayak gini. Aku ikut di tim lokomotif dulu. Lokomotif Merbo itu? Iya, waktu itu kalau bahasa sini kami kan. Jadi ikut tim sana. Jadi rupanya di sana itu ada seleksi. Selama pertandingan seleksi. Jadi aku salah satu dari tim itu yang masuk, aku sambang Putra Dolai. Di poslap? Iya, enggak belum. Itu waktu Piala Kapolres dari situ sebetulnya. Jadi dipanggil aku sama Putra Dolai latihan. Bang Dolai pun wajah latihan. Sekali dua kali kami latihan. Aku tetap aja latihan. Dari gunting aku rantau nih supa kan. Pulang balik Bang Dolai nggak ikut. Dari sini ada 3 orang dari Mamang Muda kemarin itu. Setelah itu ikut Kapolres aku, itu aku jam mainku nggak ada apa-apa Polres itu dapat ya? jam main iya. Habis dari situ berselang lah udah kan sampai 4 bulan lebih lah itu. Aku ikut Linus juga di Medan kemarin, ikut Linus. Itu udah sama poslap? Setelah pulang habis dari situ kalah di Linus, besoknya aku ditelepon Linus apa di Medan ini? Liga Nusantara futsal kemarin Oh, waktu futsal. itu sebutkanlah bela mana waktu di Linus itu? Waktu itu bela Asahan. Kan ya. Oke, setelah itu bawa ke poslap? Iya, aku ditelepon oleh salah satu abang, Bang Ono panggilannya. Ditelepon aku untuk diajak seleksi dulu, bukan langsung masuk. Ikut seleksi, tapi orang itu nelpon pelatih juga, nelpon coach lagi jadi kan, untuk konfirmasi masalah pemain. Udah aku sampai sana, pulang aku dari Medan, latihan aku sekitar 2 minggu seleksi, baru TC aku di sana sekitar 2 minggu juga. Bawalah main kami ke Tanjung Balai. Berarti poslap itu cuma Tony lah yang perwakilan Daglabo ya? Kalau dari luar cuma aku, karena tahun itu kemarin diminta kayak gini, kata Pak Bupati ya, Siapa bupatinya? Pak Andi Suhaimin kemarin di PLT itu kan. Jadi dibilang kayak gini, waktu kami ada sekitar di aula pasti kumpul kan. Pokoknya tahun ini kita mendaftar Labuan Batu semua. Gak ada Pemainnya? orang pakai orang luar. Jadi aku di situ, aku main luar gitu kan. Coklat ini ya? Gak mati gini gitu kan. Jadi ada salah satu Bang Sukma. Jadi dia ngomong sama gini, udah nggak apa, aman katanya. Berarti kau ini salah satu pemain yang ditutup-tutupi lagi Iya, tidak aku ya? itu sebetulnya. Cuma aku, udah kali. Soalnya saya kenal kan asli anak Labuan Batu semua. Jadi pas Bang Sukma bilang gitu, ya udah aku tetap semangat aja. Pokoknya aku di situ dibilang, aku di kuliah di LB kan. Aku ngekos di sana. Berarti data dipalsukan lah ya? Aku data dipalsukan lagi. Soalnya Kayak mana lah respon keluarga mengetahui kalau Tony itu main di poslap kemarin itu? kalau agak aku gimana gue bilang ya, bahagia. Cuma orang tua laki-laki kan udah nggak ada, ayah nggak ada. Kalau mama gue gini ya, kalau kau mau main bola mau kemana aja, mau dukung kayak gitu. Apa yang mau kau kerjakan mau doakan, tapi yang baik. Kalau yang umpamanya aku buat salah nih dulu kan, supaya tangkap polisi, mama aku nggak ada tanggung jawab situ. Mau kayak gitu ya orangnya. Dia apa yang gue buat dia percaya udah kayak gitu aja. Berarti apa yang kau buat itu kau tanggung jawab Iya, ya? aku tanggung jawab. Apa yang gue buat salah, tanggung jawabmu gitu. Oke, tadi kan kata Skripal sempat main di LPI. Kalau nggak salah kau salah satu pemain yang menyikukan pemain kau kan? Itu kenapa lah bisa kau sikukan itu? Itu siapa? Sureja itu ya? Sureja pun Kalau bakal di kita sini- buat kayak gini. Sureja Cina namanya dulu kan. Aseng. Saseng. Jadi pas kami main itu kan, itu Semifinal. Kalau posisi nggak salah itu kita menang. 8 besar ya? Semifinal. Semifinal ya? Semifinal. Menang itu kan. 1-0 itu. Menang 1-0. Jadi udah mepet. Jadi sebetulnya boleh itu mau out. Nah, Mau out kan. Di tangan dia ini. tangan Sureja. Iya di belakangku. Aku yang kayak gini, aku tutup. Dia di belakangku. Gini kayak tanganku. Tanya kan. Laga-laga budi. Jadi pas balik aku kayak gini, pas kepalanya pula kan. Bum kepalanya. Habis itu campak. Ada lesmen pula itu. Ales band. Nah,
ada pula datang bak kayu kan, bak bambu itu, mau dibunuh pula di situ. Cuma aku dia kartu merah aku di situ. Itu masalah kita masih menit ke berapa? Di babak pertama 10 menit. 10 menit Semua pertama babak ya. pertama. Kita unggul 1-0 tuh ya. Iya. Sebetulnya itu bukan niat. Pas aku balik kayak gini. Cuma kesempatan ya. Cuma karena udah kena diniatkan lah kayak gitu lah pula. Cacing. Cuma masalah kita menang sama Sukaeja adu penalti tuh ya. Ya ujung-ujungnya ada penalti, menang kita. Ini yang final itu nggak masih bisa main, misteri kan? lah untuk kita ini kan. Kenapa lah selalu gagal di Final. final? Itu menurut Tony lah dulu. Kalau menurutku emang kayak gini itu. Kalau dibilang kan Dewi Fortuna. Karena si Dewi ini pun gak aku kenal. Jadi ngapain aku percaya sama Dewi Fortuna? Jadi yangnya satu ya kekalahannya itu. Berarti usaha kita sama yang juara itu lebih unggulan mereka daripada kita itu ya kalau menurutku. Berarti kita kerja kerasnya kurang lah ya dibandingkan tim yang menang itu itu. ya. Mungkin oke lah rival kerja keras. Aku enggak itu. Kan Iya, kan secara satu tim tim ya. itu bukan cuma aku ya satu tim itu. Banyak itu. Itu bukan kalian dukun lah berarti ya. Bukan. Iya. Kalau Pak dukun timnas sudah main di apa Eropa ya kan? Ya kok menurut rival lah kenapa kita selalu kandas di babak final? Kalau menurutku sama apa yang bilang Tondi. Kalau masalah kualitas, apalah kualitas main bola sama ya semua. Sama-sama dilatih, sama-sama punya pelatih, sama-sama punya taktik permainan. Ya itu tadi dibilang mungkin keberuntungan, Iya. belum memihak. Kalau yang bilang tadi memang usaha lah ya, usaha mereka mungkin yang menjadi juara selama ini lebih keras daripada kita. Tapi ya sampai sekarang juga kita nggak berhenti untuk mau menjadi juara. Ya, Yang penting itu Iya. kita nggak pernah berhenti, walaupun kita gagal kita nggak pernah berhenti. Tapi selalu kita gagal di babak Final. final kan. Ya itu. Atau inilah kalau misalnya ditengok pelatih pospin lah, apa lah masukan untuk kalian? Kita mana tahu latihannya ditingkatkan lagi atau cemana lah. Karena dari kalian bilang tadi kerja keras, berarti ada yang kurang. Yang menurut kalian lah, kayak mana supaya bisa kerja kerasnya kita sama lah, bisa kita menang nanti di babak final. Kalau menurutku mungkin selama kita di pospin, mungkin aku sendiri sama di pospin ada beberapa pemain mungkin yang masih indisipliner. Oh, nggak Mungkin disiplin ya. ya, mungkin menurutku. Contohnya Hah? jam latihan gitu. Jam latihan ngaret. Saya nggak bilangkan teman-teman, saya juga iya, kan iya, gitu. Ini untuk saya sendiri juga. Mungkin kurangnya disiplin kita kan gitu. Mungkin tim lain kita nggak tahu, mereka mungkin persiapannya disiplin. Sementara kita kualitas kita nggak pernah kalah sebenarnya. Dimanapun kita kualitas nggak pernah kalah sebenarnya. Bahkan terakhir adik-adik kita yang main ke Gupsu tahun 2000 berapa itu 2017 ya, 2017 akhir 2018 ya. 2017 akhir Iya. itu kita bersaing hampir 8 besar, nggak kalah kita, cuma kita kalah di penalti, keberuntungan lagi. Jadi ya mungkin itulah. Kalau untuk inilah Tondi, apa yang perlu inilah mana tahu kan ditonton sama nggak cuma pelatih Kawan-kawan pospin gitu aja kan. kan kawan supaya tingkat kesadarannya itu ada. Maksudnya kalau aku itu aku pun sama ya sebetulnya. Jadi tapi menurut gue gini, untuk pelatih mana yang latihan, maksudnya langsung dikokop aja, jangan dibiarkan tiba-tiba nanti ada yang lebih unggul dari yang sering latihan dimainkan kayak gitu kan. Jadi maksudku diratakan aja semuanya. Tapi memang kebutuhan tim ya kan. Ya. Karena gimana kok, tapi dia yang main, ada yang nggak main. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang pemain nggak main, gue salah kecil hati pula. Karena awak kan kawan awak menerima nggak main, terus curhat sama awak kan. Kadang sedih awak, apa mau buat? Awak pun di bahan naungan kan. Jadi menurutku disiplin tuh jangan nggak karena latihan seminggu. Jadi masa aku latihannya kenapa nggak main kayak gitu kan? Sekarang kayak gini, pelatih ngasih ajaran kayak gitu kan. Seminggu itu diantara bikinlah 10 yang dikasih ajaran itu cuma awak yang nggak dapat, kan lucu kan. Sementara semua yang lain dapat. Jadi tiba pas main cadangan memang dia paling rajin, tapi yang diajarkan itu nggak dapat nih. Cuman mau dimainkan kayak gitu, itu masalah. Jadi kalau memang latihan seminggu pun sekali latihan, tapi kalau memang betul-betul dapat, itu aja sebetulnya. Karena pelatih itu bukan ngelatih mainkan dia besok, pelatih enggak kan, dia kan nengok mana yang ilmunya Kebutuhan. sampai ke dia kayak gitu menurutku. Berarti adalah kesadaran untuk pemain yang Iyalah. merasa udah jago loh dia kan. Pokoknya latihan itu ya jangan bolong-bolong. Nanti kan Jangan masuk misalnya gini lah, kita mendekati event, ada dia udah merasa nih, dia pasti inti, malas dia datang. Sementara yang lain tuh yang udah rajin latihan, tapi segala kita lihat dari ini kemampuan dia di bawah. di bawah sih. Tiba di pertandingan dia dicadangkan kan. Kalau dari inilah segi perjuangan kan agak nggak enak. Cuma Ya. kalau dari kebutuhan tim memang dia belum layak, gimana yang mau kita buat kan? Iya. Pokoknya itulah untuk kesadaran pemain supaya sama-sama lah kita latihan.
ya kan? Di mana bumi kau tuju itu langit kau junjung. Junjung. Jangan karena di kampung awak diunggul-unggulkan, main keluar mau diunggul-unggulkan pula. Mana bisa kayak gitu. Ini bentuk kawan-kawan kita juga ini kan. Ya untuk kalian pribadi juga. kan baik-baik awak Pribadi, lah. ya kan? Mana Jadi mungkin awak supaya cucu. kutukan gagal di final itu bisa terpecahkan ya kan. Nah, Oh, itu insya Allah, pasti. amin. Pasti itu pasti terpecah. Kalian pernah dulu menang sama apa? Masalah kutukan ya. Kalau Selatan. Bang Legi tahu itu waktu kami usia 97. 98. 98. Yang di Kami mana? juara. Yang di mana kalian? Kami main di daerah Lendut sana. Kami juara 1, pecah. Jadi kalau kata orang nggak bisa, pecah. Pecah. Sebetulnya Itu salah satu pemainnya siapa itu dan kami pindah? Siuda, juara 1 ya. Pecah. Nah, bilang nggak pecah. Pecah. sebetulnya udah banyak Pospin sebetulnya juara 1 ya kan. Banyak. Cuma belakangan ini ya dia selalu gagal di babak final. Ada 5 tahun. Mungkin itu anggapan orang selalu Pospin selalu Iya. gagal di babak final. Iya. Memang itu. Kali-kali kan Pospin gagal di waktu Piala Bupati kan. Ya, Piala Bupati. Mungkin kayak gini kok kita memang juara 2 ya kan. Dikasih awak nanti juara 1 sombong pemainnya. Ya jadi Ini kan. bagus juara 2 saja tapi nunut. Iya, iya, iya. Jadi Mau secara ke 10 ilmiah itu ya. tahun juara 2 tak apa-apa. Jadi ada motivasi lagi. Kan takut bu juara 1. Pecah, pecah. Itu yang kutakutkan. Oke, jadi inilah. Cobalah kalian sedikit kasih kisah kalian lah waktu di Pospin. Kayak malah yang kalian rasakan di Pospin itu kayak mana nuansanya? Coba dari Tondila dulu. Kalau aku pula mengenal aku nek moto garoba, Pospin lah ya kan. Tanding itu ya. Tanding awak jauh. Kasih uang main ya kan. Habis kasih uang main naik lawak. Kalau awak dulu Polde, Ah, gua salah balap di atas apa itu kan. iya, iya. Dulu ada senior-senior Bang Andong, Bang Ucin, Bang Nanang, iya Bang Doli. Kayak gini dia. Udahlah tuh lawak. Tapi pas udah agak lama ya nggak ngerasain pula itulah salah satu keluarga itu. Yang kedua pertama kali naik gerobak pula di atas. Iya, Di situ lah, Pospin ya. Pospin lah. Iya, iya, iya. Dulu mana naik becak ya pula kan. Dulu lah, pertama kali naik gerobak itu. Baru di sini pun masalah soal latihan disiplin. Jam 3 udah latihan. Maksudnya awak tuh di rumah nggak ale waktu-waktu tidur pun sebentar latihan. Sebetulnya Pospin lah, Pospin banyak. Ya, untuk inilah masukan untuk Pospin ke depannya supaya lebih baik itu menurut Tondi gimana lah? Kalau untuk Pospin ke depan supaya lebih baik, maksudnya kayak gini lah. Kan banyak orang kaya ya kan di Labora ini. Maksudnya asupan bola tuh untuk Pak, jangan maunya pemain bola tuh hebat-hebat, tapi nggak ada ngasupkan Iya, iya. gizi ke pemain. Jadi kalau Maunya bisa adalah dipandang lah, yang kaya-kaya itu Ikut dipandang, serta dipandang. Iya. bangun ya. Nggak usah pun Pospin, kan masih banyak soal lebar ya kan, Syampurik. Dipandang lah, setiap punya lapangan lah. Apa kalau kenapa dulu ya kan, kenapa dulu Bang Muda dipandang lapangannya, dikasih supply. Jadi mau menciptakan pemain itu kan enak. Jadi ini mau minta pemain yang kencangnya 2 cc, kasih Gimana makan kita juga. mau latihan kalau nggak ada bolanya? Nggak ya? ada bola. Oke, Sementara- jadi inilah menurut Ipal lah. Gimana kisah-kisah selama latihan di Pospin? Kalau aku pertama masuk Pospin tahun 2012, aku masih Masih SD? kelas 1 SMA. Satu SMA aku masuk ke sini, tapi di kampungku itu Pospin itu udah macam Barcelona itu dibilang orang. Oh, udah. Itu kan Wah. kampung kau nggak bagus bolanya mungkin. Iya mungkin. Bisa jadi. Jadi Jadi kalau di kampung itu kan kok karena kan banyak orang kampungku yang mantan-mantan main Pospin kayak Bang Dani, Bang Patah, mantan-mantan juga. pemain Pospin kayak semua kampung A juga kayak si Oji, apa kan gitu. siap di Wijaya Munte kan itu atas Pospin. Gila main Pospin gitu. Sempat dulu aku bilang sama ayahku, aku mau latihan di Pondok Indah, Bang. Kenapa nggak dari dulu, kata ayahku. Kenapa kau latihan sini, kau sini nggak bisa maju? Makanya aku disuruh sini sama Tondi, Dian lah yang ngajak aku pertama ke sini latihan. Ya masuk ke sini pertama ya awalnya kayak mana pemain baru, lumrahnya ya biasa gitu. Tapi ya karena di sini kawan-kawannya murah, klub senior junior tetap saling mensupport. Jadi selama di Pospin mungkin kenangan salah satu kalau dibilang kalau masuk TV aku tanya di mana klubmu Pospin, aku bilang gitu. Kok masuk TV? Iya. Masalahnya nggak masuk-masuk. Makanya, tapi Iya, aku tanya iya. orang kan, Tapi Bapak bentar lagi ya kan masuk TV. sampai ke Setelah masuk TV, YouTube Kalau lagi. masuk TV. sampai ke tim Labura juga nama kami tetap Pospin kok. Klubku berasal dari mana? Pospin. Karena suatu kebanggaan bisa di sini gitu kan. Salah satu klub
yang sampai sekarang menurut nggak pernah mati sampai Selalu sekarang. Jadi mungkin SMA itu. kalau Bang Yudi bilang saran untuk Pospin kedepannya ya, Pospin kedepannya mungkin ayolah kita sebagai pemain, ada yang bilang mantan pemain, terus kita perhatikan Pospin ini kita. Kalau nggak kita membantu lagi yang menjaga ini siapa lagi?